Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum Newton untuk rotasi pacu. Oke, kemarin kita bahas hukum Newton untuk katrol ya, dimana dengan syarat M2 lebih besar dari M1. Kemarin kita sudah memberikan rumus persamaan A, kemudian mencari tegangan tali T1 dan T2. Kalau untuk tegangan tali T1 dan T2 ada cara cepatnya seperti ini. Anggap ini massa 2 lebih besar dari massa 1 sehingga M2-nya ke bawah. Kemudian di sini M1-nya benda M1 bergerak ke atas. Sehingga untuk mencari tegangan tali 1 dan tegangan tali 2, dulu pernah kita belajar pada soal lift atau elevator yang menghitung tegangan tali atau berat semu benda atau gaya normal, dan juga kemarin udah dibuktikan persamaannya ya. Tegangan tali atau berat semu benda atau gaya normal itu adalah T sama dengan M dalam kurung G plus minus A. Tanda plus ini artinya bendanya bergeraknya ke atas. Dan tanda minus artinya bendanya bergerak ke bawah. So, kalau misalnya kamu lihat soal berapa tegangan tali 1 T1, berarti T1 adalah M1 dalam kurung karena dia up bergerak ke atas, berarti di sini T plus A. Kemudian T2-nya karena bendanya bergerak ke bawah, M2 dalam kurung G minus A. Itu ya cara cepatnya. Baik, kita akan lanjutkan lagi membuktikan rumus ini. Ada benda yang bergerak ke bawah. Nah, karena di sini dia kalau kita lihat ya, ada rotasinya ya, ada timbul MK-nya. Nah, berarti ini benda mengalami dua gerakan. Benda mengalami dua gerakan. Pertama adalah gerak translasi atau pergeseran, dan kedua adalah gerak rotasi atau perputaran. Nah, sudah dijelaskan gerak translasi itu adalah sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini kita lihat ketika benda bergerak mengalami pergeseran ini ada F-nya, F-nya. Kemudian kita uraikan gaya-gaya pada bendanya. Di sini ada Mg,
Kemudian di sini ada MG sin alfa atau sin theta di sini. Ini G. Kemudian diuraikan lagi di sini ada MG cos theta. Ya, MG cos theta. Syarat benda berotasi tentu harus ada gaya gesek ya. Gaya gesek di sini misalnya gaya geseknya kalau misalnya ini licin ya nggak akan bisa berotasi, selip ya, berarti harus ada gaya gesek. Gaya gesek berlawanan arah dengan gerak benda. Nah di sini gaya geseknya ke sana. Ini kita beri nama F gas. Nah, kita lihat di sini untuk gerak translasi ada dua gaya sebenarnya, ada F dengan MG sin theta di sini ya. Di sini ada F tambah MG sin theta. Terus karena dia bergeraknya translasinya pindah ya. Pindah dari atas ke bawah, ini arah geraknya ke sana. Berarti kanannya plus, kirinya min. Ya, bawah ini kanannya plus, yang sini min. Berarti di sini min F gas sama dengan M kali A. Gaya rotasi rumusnya adalah I sigma tau sama dengan I kali alfa. Oke, di sini sigma tau sama dengan I kali alfa. Inersia anggap ini adalah kita nggak tahu di sini apakah bola atau silinder berjalan, berarti I kali alfa. Alfanya nanti dibuka jadi torsi kali R sama dengan I-nya itu adalah MKR kuadrat ya. K-nya ada koefisiennya. K kali MR kuadrat. Alfanya diganti dengan A per R. A dibagi R. Coret-coret. Jadi di sini nanti F kali R sama dengan I kali alfa. Oh ya. F-nya apa? Kita lihat di sini karena gerakannya searah jarum jam ya, searah jarum jam muter ke sana. Sedangkan kalau gaya yang menuju pusat rotasi artinya dia nggak ada jari-jarinya. Berarti MG cos, MG dan MG sin tidak ada R-nya. Demikian juga untuk F. Berarti yang ada jari-jarinya adalah F gas. Nah, di sini ada F gas ya. Ini F gas. So, kita gabung di sini. F gas sama dengan KMR kuadrat. R-nya R-nya udah dicoret berarti K. Ini bendanya M kali A. Dijumlah
Habis gaya geseknya, berarti sebelah kanan persamaannya A dalam kurung massa benda ditambah KMK. KM. Harusnya bendanya sama ya di sini ya. Seharusnya M-nya juga bisa keluar ini. Di sini berarti F tambah MG sin theta ya. Ada MG sin theta-nya ini seharusnya rumusnya. Sehingga A sama dengan F tambah MG sin theta per M tambah KM. Tapi karena di sini maksudnya sama, M-nya bisa keluar seharusnya. M dalam kurung 1 plus koefisiennya. Nah, ini harusnya rumusnya. Alfa mencari percepatan sudut ya tinggal A dibagi R. Percepatan linear dibagi jari-jari. Kalau misalnya bendanya nggak dikasih gaya gliding sendiri, berarti F-nya 0. Gitu aja. Oke ya, kita lanjut. Contoh soal yang berikutnya. Dari gambar kamu bisa ketahui bahwa terdapat sebuah katrol silinder pejal. I silinder pejal sama dengan setengah mr kuadrat yang mempunyai massa 3 kg. Berarti massa katrolnya, massa silindernya adalah 3 kg. MK ya. MK sama dengan 3 kg. Kemudian dari soal lagi kita ketahui jari-jari 20 cm, R-nya 0,2. Dihubungkan dengan dua buah tali yang terpaut dengan benda yang lain yang memiliki massa M1 sebesar 6 kg. M1 6 kg. Dan M2 sebesar 3 kg. M2 3 kg. Dengan ketentuan bahwa sistem berada dalam kondisi tertahan dan diam yang kemudian dilepaskan. Jadi mula-mula diam, akhirnya dilepaskan. Jika tidak terdapat gaya gesek, ya, jika tidak terdapat gaya gesek, oke, maaf ada gangguan teknis. Dilanjut. Dari soal ya kita bisa tulis diketahui di sini massa katrol atau MK sama dengan 3 kg. Kemudian jari-jari 20 cm berarti R sama dengan 0,2 meter.
Terus massa 1 sebesar 6 kg. Massa 2 sebesar 3 kg. Jika sistem berada pada kondisi tertahan dan diam kemudian dilepaskan, tidak ada gaya gesek dengan lantai, maka kecepatan kedua benda tersebut adalah oke. Kita lihat di sini. Kita perhatikan di sini. Soal ini adalah pengembangan dari soal ini, ya. Perhatikan, ya. Kalau soal yang bandul, yang kedua bendanya tergantung itu adalah A sama dengan W2 min W1 per dalam kurung M1 tambah M2. Karena di sini adalah silinder pejal, ini berarti K-nya itu nilainya setengah, berarti di sini tambah setengah massa katrol. Ini kalau bendanya menggantung. Nah, yang menjadi pertanyaan, benda satu tertahan oleh bidang lantai. Berarti gaya berat di benda satu tidak berpengaruh. Jadi seperti ini. Sehingga kalau dibuka, A sama dengan W2 itu adalah M2 kali G. Pakai aja G-nya, gravitinya 10 meter per second square. Dibagi M1 plus M2 plus setengah massa katrol. Oke, kita hitung bareng-bareng. Massa 2-nya dari soal adalah 3. Gravitinya anggap 10. Dibagi massa 1-nya adalah 6. Tambah massa 2-nya adalah 3. Tambah massa katrol setengah kali massa katrol. Massa katrol adalah 3. Sehingga hasilnya adalah 30. 6 tambah 3, 9. Setengah kali 3, 1 setengah. 1 setengah tambah 9 adalah 10,5. Sehingga 30 dibagi 10,5 hasilnya adalah 2,86 meter per second square. Ya, 2,86 meter per second square. Itu. Paham ya? Jadi pengembangan dari yang dua benda yang menggantung. W2 min W1 karena benda satunya ditahan oleh lantai, W1-nya hapus saja. Kalau mencari tegangan tali, kita lihat saja di sini benda duanya arahnya kemana? Benda duanya arahnya ke bawah. Ya, arahnya ke bawah. Sehingga T2-nya sama dengan T sama dengan M2 dia bergerak ke bawah, down, berarti G min A. Ya, di sini ada T2. Kalau mencari T1, T1 sama dengan M1. Karena bendanya nggak naik nggak turun, ya kalikan saja dengan T1 sama dengan M1 dikali A. Karena gravitasinya nggak ada karena tertahan sama alasnya. Itu.
Tuh. Baik, soal selanjutnya. Massa katrol silinder pejal, ini berarti MK-nya diketahui, kita tulis itu diketahuinya. MK massa katrol adalah 10 kg. Jari-jarinya adalah 25 cm, 25 cm itu adalah 0,25 meter ya, naik 2 kali. Benda bermassa 6 kg digantung pada katrol tersebut, hitunglah A percepatan gerak turunnya benda, berarti mencari A, percepatan sudut alfa, dan tegangan tali T. Oke. Ya. Ini tadi sudah dijelaskan dalam pertemuan pertama. Ini identik kan soalnya. Ya. Mencari percepatan benda itu rumusnya adalah massa benda kali gravity-nya per massa benda dikali koefisien massa katrol. Karena di sini silinder pejal kan I-nya sama dengan setengah mr kuadrat ya, I silinder. Ini nilainya adalah setengah mr kuadrat. Berarti K-nya atau koefisiennya adalah setengah. Berarti M tambah setengah massa katrol. Oke, kita masukkan dalam perhitungan. Massa bendanya adalah 6. Berarti 6 kali 10. Dibagi massa bendanya 6 tambah setengah massa kali setengah massa katrol. Massa katrolnya di sini 10. Berarti A sama dengan 6 kali 10 60 dibagi 6 tambah 5 11. Berapa 60 dibagi 11? Jawabannya adalah 5,45 meter per second square. Ini jawaban untuk pertanyaan A. Jawaban untuk B, berapa percepatan sudutnya? Alfa sama dengan percepatan dibagi jari-jari, atau 5,45 meter per second square dibagi jari-jarinya adalah 0,25 meter. Sehingga percepatan sudutnya bernilai 93,7 Newton. 93,7 Newton. Maaf. Rad per second square. Yang C, berapa ketegangan talinya? Kita lihat aja benda yang ini. Bendanya kan arah geraknya ke bawah. Arahnya geraknya ke bawah, berarti rumusnya T sama dengan M. Karena dia bergerak ke bawah, bawahnya minus G min A. Sehingga kita hitung massa bendanya adalah 6 kg dikali dalam kurung 10 dikurangi 5,45.
ini didapat tegangan talinya adalah 3,7 Newton. Ya, 10 dikurangi 5,45 berarti nanti 6 dikali 4,55 dikali 6 itu adalah 27,3 Newton ya. Ya, 27,3 Newton. Ini jawaban yang B. Dan nomor 3, sistem katrol pada gambar tersebut memiliki data-data tersebut. Ini anggap aja katrol silinder pejal ya. Ada tulisan silinder pejal berarti diketahui massa katrol adalah 2 kg. Kemudian massa benda A adalah 3 kg. Massa benda B adalah 6 kg. Katrol dianggap sebagai silinder pejal, berarti I katrol adalah setengah mr kuadrat ya, setengah mr kuadrat. Gravity-nya kita anggap sebagai 10 meter per second kuadrat. Hitunglah percepatan sistem, tegangan tali A, tegangan tali B. Oke, ini langsung saja untuk yang A, percepatan sistem A sama dengan, oke, karena di sini massa B lebih besar dari massa A, berarti di sini sama ya rumusnya ya, WB min WA per massa A tambah massa B ditambah setengah massa katrol. Kemudian tegangan tali A, si benda A naik ke atas, berarti up ya, berarti di sini untuk TA-nya karena dia bergerak ke atas, MA G up itu atas, berarti positif plus A. Kemudian untuk TB karena massa B lebih besar, berarti dia arah geraknya down ke bawah, berarti bawah negatif ya, MB dalam kurung G min A. Itu. Saya rasa itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Ya. Silakan kalian kerjakan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 soal. Ya, sudah ada kunci jawabannya. Pertanyaan ser adalah coba dibuktikan. Ya, apakah benar atau ada yang masih yang salah seperti itu. Selamat mengerjakan, dan materi ini kalau masih belum mengerti kalian bisa ulang-ulang lagi, bisa dilihat lagi hasil rekaman. Oke, itu saja ya yang dapat disampaikan hari ini. Terima kasih ya, tetap semangat dalam belajar, jangan pernah malas-malasan apalagi menunda kerjaan. Thank you. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Bye bye.